Perkenalkan, nama saya Muzani Saifuddin dengan NIM 2509048 dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 1B. Sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar internet. Yang pertama, ada perbedaan internet dan intranet. Yang kedua, perbedaan internet dan ekstranet. Yang ketiga, VPN. Yang keempat, cara kerja ISP. Yang kelima, TCP atau IP. Yang pertama yaitu perbedaan internet dan intranet. Internet adalah sebagai jaringan komputer yang luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Sedangkan intranet yaitu jaringan komputer pribadi yang terbatas pada organisasi tertentu dan umumnya digunakan untuk komunikasi dan berbagai informasi secara internal. Biasanya, jaringan ini mengadopsi teknologi yang sama dengan internet, seperti protokol TCP atau IP address untuk mendukung konektivitasnya. Yang kedua yaitu perbedaan internet dan ekstranet. Seperti yang kita tahu, internet adalah jaringan komputer yang sangat luas. Sebagai jaringan komputer yang sangat luas, internet menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP dan HTTPS yang memungkinkan pengiriman data di antara perangkat terhubung. Sedangkan ekstranet yaitu sebuah jaringan pengguna atau pribadi yang menggunakan protokol internet serta sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lainnya. Extranet dapat diartikan sebagai internet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna yang di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet ini dapat bertukar data secara luas melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Yang ketiga yaitu VPN atau Virtual Private Network. Pengertian VPN yaitu server virtual rahasia untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan yang lain. VPN adalah teknologi yang saat ini paling aman digunakan untuk kegiatan berselancar di internet. Dengan VPN, Anda dapat terhubung ke internet secara aman dan terenkripsi, seolah-olah Anda terhubung ke jaringan private yang aman. Hal ini disebabkan karena server VPN akan mengenkripsi data Anda sebelum mengirimkannya ke internet. Fungsi VPN adalah memberikan akses ke website atau sistem secara aman menggunakan jalur pribadi. Yang keempat, yaitu cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Cara kerja ISP tergolong mudah dan sederhana, karena hanya menunggu pengguna layanan internet memberi permintaan akses. Selanjutnya, pihak ISP akan melakukan routing jaringan ke perangkat yang dipakai oleh pengguna jasa. Untuk perangkat yang dipakai bisa menggunakan modem, handphone, atau perangkat lainnya yang dapat digunakan untuk akses internet. Jika sudah, pengguna jasa dapat menikmati akses internet dari berbagai perangkat yang digunakan. Pada intinya, jaringan ISP ini tidak didapatkan secara gratis dan perlu membayar setiap bulan untuk menikmati koneksi internet dengan kuota yang telah ditentukan oleh provider. Jika tidak ada perusahaan ISP, maka Anda tidak dapat mengakses internet lewat perangkat elektronik apapun. Yang kelima yaitu TCP atau IP. Pengertian TCP atau IP adalah sekumpulan protokol komunikasi yang memungkinkan perangkat lain di jaringan untuk saling berkomunikasi. Protokol ini mengatur bagaimana data dikirim dan diterima, baik dalam jaringan lokal atau LAN maupun di internet. TCP atau IP terdiri dari dua protokol utama, yaitu yang pertama Transmission Control Protocol atau TCP. Itu bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal dan teratur. Yang kedua, Internet Protocol atau IP, yaitu mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data ke tujuan yang tepat. Fungsi TCP atau IP yaitu yang pertama, menghubungkan perangkat, memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data di jaringan.
Yang kedua, pengiriman data. Mengatur proses pengiriman dan penerimaan data dengan aman dan efisien. Yang ketiga, remote login memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh. Yang keempat, enkripsi data. Menjamin keamanan data yang dikirimkan melalui jaringan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas yaitu baik internet, intranet, extranet, VPN, ISP, dan TCP atau IP merupakan komponen penting dalam dunia jaringan komputer yang saling berkaitan. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet digunakan secara internal dalam organisasi untuk berbagi informasi dengan aman. Extranet memperluas internet agar bisa diakses pihak luar seperti mitra bisnis. VPN memungkinkan koneksi aman antar jaringan melalui jalur terenkripsi. ISP berperan sebagai penyedia layanan akses internet bagi pengguna. TCP atau IP menjadi dasar komunikasi jaringan, memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan aman dan teratur. Secara keseluruhan, pemahaman tentang komponen-komponen ini penting agar kita dapat menggunakan jaringan komputer dengan efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan, baik pribadi maupun berorganisasi. Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.